teman-teman, kembali lagi di channel official Mama Icel. Kali ini Mama Icel mau membahas tentang siapakah orang yang paling kaya di dunia ini. Menurut kamus KBBI, orang kaya itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah orang yang mempunyai banyak harta atau uang. Yang kedua adalah mempunyai banyak, seperti kaya akan hasil bumi. Dan yang ketiga adalah berkuasa, kata kiasannya. Contohnya seperti Tuhan yang Maha Kaya. Banyak orang di dunia ini yang ingin menjadi kaya karena hanya ingin dihormatin, ingin dihargai, dan ingin dianggap oleh orang lain. Siapa sih di sini yang tak ingin kaya? Semua manusia tentu ingin kaya. Ada yang menghalalkan segala cara untuk cepat menjadi kaya, seperti korupsi mungkin, atau melakukan persugihan, atau bekerja siang dan malam tanpa memikirkan kesehatannya dan keluarganya, dengan tujuan agar cepat kaya. Lalu setelah kaya, semua ingin berbondong-bondong, ingin saling menunjukkan kekayaan kepada semua orang, agar dunia tahu bahwa dia adalah orang kaya. Bahkan semua orang berlomba-lomba untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain dengan cara aksi pamer sana-sini. Pamer gaji, pamer emas, pamer saldo di ATM, pamer rumah, pamer memberikan banyak sedekah. Semua ingin terlihat kaya. Mereka berlomba-lomba saling menunjukkan siapa yang paling kaya. Sebaliknya, siapa sih yang ingin menjadi miskin? Siapa yang senang jika terus-menerus tidak dihargai, tidak dianggap, hanya dipandang sebelah mata dengan orang lain? Semua manusia di dunia ini butuh pengakuan dan butuh penghargaan dari orang lain. Pertanyaannya adalah, siapakah orang kaya yang sebenarnya di mata Tuhan? Orang kaya yang sesungguhnya di mata Tuhan adalah orang yang menanamkan rasa cukup di hatinya dan bersyukur atas segala pemberian dari Tuhan. Karena hakikat kaya sebenarnya bukan terlihat dari harta, namun dari kekayaan hati yang dimilikinya, menurut H.R. Bukhari. Tuhan tidak pernah membenci atau menyalahkan siapapun karena memiliki kekayaan. Kekayaan bisa diperoleh dari berbagai sumber dan cara. Tetapi Tuhan memberikan peringatan keras bagi orang-orang yang lebih bersungguh-sungguh mencari kekayaan ketimbang mencari Tuhan. Apalagi jika mereka lebih mempercayai kekayaannya daripada Tuhan, mengutamakan kekayaannya daripada Tuhan. Keinginan terbesar Tuhan ialah agar kita menetapkan hati pada hal-hal yang di atas, bukannya pada hal-hal yang ada di dunia ini yang sifatnya hanya sementara. Ada sebuah cerita menarik yang saya kutip dari sebuah kitab suci. Ada sebuah kisah tentang kehidupan. 2 orang yang sangat kontras. Seorang yang sangat kaya raya yang digambarkan selalu mengenakan pakaian mahal dan selalu berpesta pora dalam kemewahan. Dan seorang lagi adalah seorang pengemis yang badannya penuh dengan borok. Selalu menantikan belas kasihan orang dekat pintu si orang kaya itu. Untuk mengobati kelaparannya, pengemis ini hanya mengharapkan sekedar pemberian sisa-sisa makanan yang jatuh dari meja si orang kaya. Namun, jangankan belas kasihan, yang datang menghampiri justru adalah anjing-anjing yang menjilati boroknya. Dari gambaran ini bisa dilukiskan betapa hinanya keadaan si miskin pengemis ini. Pada suatu hari, baik pengemis maupun seorang kaya itu meninggal dunia secara bersamaan. Kini keadaan malah berbalik 180 derajat. Pengemis yang miskin justru disambut oleh para malaikat dan di bawah kepangkuan nabi-nabi. Dari gambaran ini terlihat bahwa pengemis ini memperoleh kemuliaan yang tinggi, sedangkan si orang kaya
ternyata ia menderita sengsara di alam maut. Ia dapat melihat dari kejauhan seorang nabi dan pengemis yang duduk di pangkuannya. Melihat ini, si orang kaya berseru-seru kepada nabi agar kiranya menyuruh pengemis untuk meneteskan setitik air di lidahnya karena ia sangat kehausan dan sangat menderita. Tetapi nabi Tuhan berkata, "Anakku, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan pengemis mendapatkan segala hal yang buruk. Sekarang ia mendapatkan hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tidak bisa terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Mendengar jawaban itu, si orang kaya kini memohon agar kiranya mengutus seseorang kepada sanak keluarganya yang masih hidup untuk memperingatkan mereka agar tidak mengulangi gaya hidupnya di dunia yang dahulu. Dari kisah ini bisa digambarkan bahwa harta yang fana yang kita bangga-banggakan tidak dapat membawa kita ke surga, ke rumah abadi yang paling indah. Siapakah yang bisa membeli istana Tuhan? Bahkan orang yang paling kaya di dunia ini pun belum tentu bisa membelinya. Siapa yang bisa membeli nafas hidup seseorang? Bahkan orang yang paling kaya pun tidak bisa membeli dengan uang yang ia kumpulkan selama ia masih hidup. Semua harta uang ditinggalkan begitu saja jika Tuhan sudah memanggil. Lantas, untuk siapa uang yang ia kumpulkan selama ini? Menurut kalian sekarang, siapakah yang paling kaya di dunia ini? Jawabannya adalah hanya Tuhan dan hamba-hamba yang beriman, yang taat beribadah, yang tidak hanya memikirkan dunia semata, yang sifatnya fana dan hanya sementara. Merekalah orang kaya yang sesungguhnya dan abadi. Nah teman-teman, sekian dulu video dari Mama Icel. Terima kasih yang sudah menonton video Mama Icel. Semoga kisah ini menjadi inspirasi untuk kita semua agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang tidak hanya memikirkan harta duniawi semata, tetapi mengejar harta yang abadi, yaitu surga.